Baik, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Reformasi Pendidikan di Finlandia untuk menuju sistem sekolah yang setara dan berkualitas. Next. Next. Next, denger nggak? Lanjut, Bentar, selanjutnya. belum bisa, bentar. Oh, ya udah. Coba nggak bisa. Udah, yuk. Lanjut. Yang pertama ada latar belakang. Ada rendahnya kualitas pembelajaran dan padatnya kurikulum menjadikan kurang konseptual. Artinya, banyak proses belajar yang masih kurang efektif. Jadi, anak banyak belajar banyak, tapi mereka tidak terlalu mengerti manfaatnya apa karena saking banyaknya pembelajaran yang mereka dapatkan. Yang kedua, ada kesiapan guru yang masih terbatas dalam menerapkan pembelajaran berbasis inovasi dan kreatif. Bisa dikatakan bahwa guru belum sepenuhnya siap menerapkan pembelajaran yang kreatif. Jadi sebenarnya guru itu ingin mengajar dengan cara yang lebih seru, kreatif, dan inovatif, tapi kemampuan dan fasilitas mereka itu masih terbatas. Jadi pembelajarannya sering monoton dan belum maksimalkan potensi siswa. Yang selanjutnya ada terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah 3T. Daerah 3T artinya tertinggal, terdepan, dan terluar. Ada kesenjangan besar antara daerah kota dengan daerah tersebut. Anak di kota mungkin punya sekolah yang bagus, internetnya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Berbeda sama anak yang di daerah terpencil atau di desa-desa yang mereka belum dapat akses pendidikan yang layak. Yang keempat, ada ketergantungan pada ujian nasional dan sistem penilaian berbasis angka. Jadi, sistem ujian mereka terlalu bergantung pada angka. Akibatnya siswa itu jadi lebih dituntut untuk dapat nilai yang bagus daripada benar-benar mereka tuh paham materi atau mengembangkan keterampilan hidup mereka. Jadi ya itu alasan besar untuk sebagian siswa untuk mencontek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah sejarah dan filosofi pendidikan di Finlandia. Nah, jadi pada slide kali ini kita tuh bisa melihat bahwa sistem pendidikan Finlandia itu tidak hanya maju secara tiba-tiba, namun semuanya berawal dari reformasi besar yang dimana dilakukan pada tahun 1970-an melalui program reformasi Comprehensive School atau lebih dikenal dengan Perestroikoulu. Nah, reformasi ini tuh mengubah fokus pendidikan yang dimana menjadi lebih eksklusif, gratis, dan dapat diakses oleh semua anak tanpa memandang latar belakang sosialnya ataupun ekonominya. Nah, lalu yang kedua ada fokus pendidikan universal, gratis, dan setara. Lalu ketiga ada filosofi equity in education. Semua anak berhak berhak atas pendidikan berkualitas. Nah, di mana ini tuh bukan hanya anak pintar atau berasal dari keluarga mampu, tetapi semua siswa itu diperlakukan dengan setara. Lalu ada ke tidak ada ujian nasional hingga usia 16 tahun. Nah, jadi itu Finlandia mereka tuh percaya bahwa ujian yang terlalu banyak justru tuh membuat siswa akan stres dan tidak dapat menggambarkan kemampuan sebenarnya. Karena itu, proses penilaian ini lebih fokus pada perkembangan siswa, bukan pada kompetensi antar siswa. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan pendidikan Finlandia dan Indonesia. Jadi,
Perbandingan antara pendidikan Indonesia dan juga Finlandia itu menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dalam cara kedua negara mengelola proses belajar nih teman-teman. Langsung saja dari yang pertama, itu di Indonesia sendiri banyak PR atau tugas, sedangkan di Finlandia itu sedikit PR atau tugas. Nah, di Indonesia itu biasanya siswa itu cenderung mendapat banyak PR atau tugas yang harus dikerjakan di rumah. Hal ini itu membuat kegiatan belajar nggak hanya di sekolah aja, tapi mereka juga dituntut harus belajar materi di rumah. Sementara di Finlandia itu mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka memberikan PR itu sangat sedikit karena mereka itu merasa bahwa pembelajaran yang efektif itu seharusnya hanya dilakukan di sekolah aja, bukan sesuatu pekerjaan untuk dibawa pulang. Nah, untuk yang kedua sendiri, itu di Indonesia itu ada remedial, sedangkan di Finlandia itu guru membantu siswa yang tertinggal. Nah, pada sistem penilaian, Indonesia itu masih menggunakan remedial ketika nilai siswa belum mencapai standar. Siswa itu diminta mengulang atau memperbaiki nilai melalui tes tambahan. Sedangkan di Finlandia itu memiliki sistem yang berbeda nih teman-teman. Jika ada siswa tertinggal, guru itu langsung memberikan pendampingan di dalam proses belajar sehari-hari. Sehingga mereka itu gak ada kata remedial yang dapat membuat siswa itu ngerasa kayak tertinggal dari teman-teman lainnya. Yang ketiga sendiri, di Indonesia dalam setahun siswa masuk selama 220 kali. Sedangkan itu dalam setahun siswa hanya masuk selama 190. Indonesia itu memiliki hari sekolah yang lebih banyak, yaitu sekitar 220 hari dalam setahun. Kondisi ini itu membuat siswa berada lebih lama di lingkungan sekolah dan jarang untuk eksplor di dunia luar lingkungan sekolah. Sedangkan di Finlandia sendiri justru sebaliknya, dengan hari sekolah sekitar cuma 190 hari per tahun, itu waktu yang lebih singkat ini dianggap jadi lebih cukup karena proses belajar mereka itu dirancang lebih efisien, ditambah lagi mereka itu memberikan ruang lebih besar untuk beristirahat di rumah dan juga dapat mengeksplor dunia luar. Selanjutnya di Indonesia itu libur cuma sedikit. Sedangkan di Finlandia itu libur lebih banyak 30 hari. Nah, dari perbedaan ini Indonesia sendiri memiliki libur yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan Finlandia kan teman-teman. Nah, sedangkan di Finlandia itu libur sekolah itu lebih panjang hingga sekitar 30 hari karena mereka itu merasa bahwa siswa yang beristirahat cukup itu akan lebih siap secara mental dan juga fisik mereka untuk belajar kembali. Alasan inilah yang membuat mereka itu menguatkan bahwa libur di Finlandia itu menjadi lebih banyak kayak gitu. Lalu untuk yang kelima sendiri di Indonesia guru minimal itu S1. Nah, sedangkan di Finlandia itu guru minimal S2. Nah, di sini kualifikasi guru juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Di Indonesia itu guru minimal berpendidikan S1, sedangkan di Finlandia itu guru diwajibkan memiliki pendidikan minimal S2. Selain itu, proses seleksi guru di Finlandia itu juga sangat ketat nih. Jadi, profesi guru itu di Finlandia dipandang sebagai profesi dengan standar profesional yang sangat tinggi. Tapi dengan standar profesional ini itu jadi membuat mereka itu merasa bahwa pendidikan itu menjadi lebih berkualitas kayak gitu. Lalu yang keenam itu ada sistem tidak naik kelas di Indonesia, sedangkan di Finlandia semua murid naik kelas. Nah, dalam hal kenaikan kelas sendiri, Indonesia menerapkan sistem di mana siswa itu bisa nggak naik kelas kalau enggak memenuhi standar tertentu nih. Nah, beda dengan Finlandia, kalau Finlandia itu memastikan semua siswa itu naik kelas. Tujuannya sendiri itu untuk menjaga kestabilan perkembangan sosial emosional siswa dan juga mendukung secara akademik yang akan diberikan secara intensif bagi yang membutuhkan. Lalu yang terakhir itu ada di Indonesia kebijakan pendidikan itu berganti-ganti.
Sedangkan di Finlandia sendiri itu kebijakannya konsisten. Nah, kebijakan pendidikan di Indonesia itu cenderung sering berubah nih, mengikuti pergantian dengan kepemimpinan. Jadi kayak pada saat ganti menteri pendidikan, itu kebijakan kurikulum juga bakalan ikut berganti kan. Nah, hal ini tuh ngebuat sekolah dan guru itu harus terus menyesuaikan diri lagi buat adaptasi dengan kurikulum baru. Sedangkan Finlandia itu sebaliknya nih teman-teman. Mereka memiliki kebijakan pendidikan yang konsisten dan stabil dalam jangka yang panjang. Nah, konsistensi ini ngebuat proses belajar mengajar berjalan lebih terarah dan juga tidak membuat guru kewalahan oleh perubahan kebijakan yang biasanya itu mendadak. Nah, bisa disimpulkan secara keseluruhan perbandingan ini itu memberikan gimana Finlandia itu lebih menekankan keseimbangan antara akademik, kesejahteraan siswa, dan juga profesionalitas guru. Sementara kalau di Indonesia sendiri itu masih terus berproses untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan melihat praktik dari berbagai negara, termasuk Finlandia untuk melakukan evaluasi. Oke, mungkin bisa next. Yang selanjutnya yaitu ada faktor keberhasilan Finlandia. Yang pertama yaitu ada rekrutmen guru ketat, hanya 10 terbaik yang diterima. Jadi di Finlandia itu hanya menerima sekitar 10% pelamar terbaik untuk menjadi guru. Yang artinya hanya orang-orang dengan kemampuan akademik yang tinggi dan motivasi kuat yang bisa lolos. Karena itu kualitas guru itu sangat terjamin dan profesi guru itu dianggap sangat bergengsi. Beda dengan Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada pemerataan sumber daya pendidikan. Sekolah-sekolah di kota besar dan sekolah di desa kecil itu mendapatkan fasilitas, dana, dan layanan yang hampir sama. Jadi tidak ada sekolah yang sangat bagus atau yang sangat buruk. Semua anak dimanapun tinggalnya itu punya kesempatan belajar yang setara. Kemudian yang ketiga adalah budaya belajar seumur hidup. Masyarakat di Finlandia itu terbiasa untuk belajar, tidak hanya saat sekolah, tetapi juga setelah bekerja atau berkeluarga. Mereka melihat belajar itu sebagai bagian penting dari hidup, bukan kewajiban. Ini membuat kualitas masyarakatnya itu terus berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu ada desentralisasi dan kepercayaan tinggi pada sekolah dan guru. Pemerintah itu memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengatur cara mengajar, kurikulum tambahan, dan metode penilaian yang mereka pilih gitu. Guru itu tidak diawasi secara ketat karena sudah dipercaya profesional. Akibatnya guru itu lebih kreatif dan fokus pada kebutuhan siswa. Bayangin, kamu sekolah tiap hari, tapi nggak ada PR, nggak ada ujian, bahkan jam belajarnya juga lebih pendek dari sekolah biasa. Kedengerannya kayak mimpi kan? Tapi di Finlandia, itu kenyataan. Negara ini punya sistem pendidikan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Tapi anehnya, justru karena mereka nggak niru sistem konvensional. Guru di Finlandia nggak sibuk ngejar nilai. Mereka fokus bikin anak-anak senang belajar, bukan takut salah. Anak SD di sana baru mulai sekolah umur 7 tahun. Nggak ada ranking, nggak ada tes nasional, dan waktu istirahatnya lama banget. Bahkan sampai 15 menit tiap jam pelajaran. Tugasnya? Lebih banyak proyek nyata dan diskusi, bukan hafalan. Dan guru dipercaya penuh untuk menentukan cara mengajar terbaik tanpa tekanan dari pemerintah atau nilai ujian. Hasilnya, anak-anak Finlandia justru berprestasi tinggi di dunia internasional dan tingkat stres mereka jauh lebih rendah dibanding negara lain. Tujuannya bukan cuma biar pinter di kertas, tapi biar jadi manusia yang bahagia dan siap hidup di dunia nyata. Jadi, menurut kamu, kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, muridnya bakal makin semangat belajar atau malah makin malas karena terlalu santai? Tulis pendapatmu di komen. Oke, baik teman-teman, jadi setelah mendengar semua
penjelasan dari teman-teman. Mari kita sama masuk ke kesimpulannya. Jadi teman-teman, kalau di Finlandia itu kedengaran kan suara saya? Kedengeran. Suara saya kedengaran nggak ya? Jadi di Finlandia itu kenapa pendidikannya itu eh, jadi penentu dalam pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu jadi penentu ya teman-teman. Jadi intinya tuh keberhasilan pendidikan, sistem pendidikan di Finlandia itu mereka bukan karena kurikulum yang super rumit, tetapi karena mereka tuh meletakkan fondasi yang kuat, yaitu manusia itu sendiri. Jadi di Finlandia juga pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua itu saling percaya. Nah, di sini guru itu dipercaya penuh untuk mendidik dan mengambil keputusan terbaik untuk siswanya. Jadi kepercayaan ini tuh membuat proses belajar mereka tuh menjadi lebih santai tetapi penuh dengan keseriusan. Nah, terus pendidikan mereka di sana juga selalu adil buat siapa saja, baik itu dari keluarga yang miskin, kaya raya, atau dari sekolah yang apa tidak terkenal maupun sekolah yang favorit, itu semuanya disamaratakan. Jadi sistem pendidikannya itu adil. Terus mereka tuh pun ujiannya, nilai ujian, nilai rapor, mereka tidak peduli dengan itu, tetapi mereka tuh benar-benar fokusnya pada bagaimana sih mereka tuh membuat anak tuh bisa tumbuh jadi manusia yang seimbang, baik dari secara fisik maupun mentalnya. Jadi mereka tuh membuat anak tidak tertekan dan menikmati proses belajar mereka. Terus di sana tuh guru tuh mereka anggap sebagai bos di kelasnya. Kenapa begitu? Karena guru tuh mempunyai peran penting dalam kebebasan untuk merancang pembelajaran, memilih metode, dan menyesuaikan kurikulum agar kurikulum atau proses pembelajaran itu benar-benar cocok dengan anak dengan kebutuhan siswanya. Terus jadi kalau dihubungkan dengan Indonesia, kalau kan dengan sistem pendidikan Finlandia dengan Indonesia, jadi kalau di Finlandia tuh kalau kita harus membuat reformasi atau perubahan untuk pendidikan kita di Indonesia kalau dihubungkan dengan Finlandia. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Jadi pendidikan yang lebih memanusiakan manusia. Jadi kita tuh harus inklusif. Kita harus bisa merangkul perbedaan dan memastikan bahwa proses belajar itu sesuai dengan budaya nasional kita yang kaya ini. Jadi terus kita harus tujuan akhir kita untuk membuat sistem pendidikan itu lebih baik, kita harus mencetak anak-anak yang cerdas secara intelektual, bukan hanya secara pintar matematika, sains, ataupun mata pelajaran lainnya, tetapi kita juga harus ingin melahirkan generasi baru yang bisa memiliki etika yang baik, moral yang baik, memiliki empati, punya kepekaan sosial, berkarakter yang kuat, mempunyai mental yang tangguh, gigih untuk siap menghadapi semua tantangan ke depannya. Jadi kita tuh harus berani ya teman-teman. Jadi kita harus berani pindah dari sistem pendidikan di Indonesia ini yang hanya fokus mengubahnya menuju sistem yang fokus pada kesejahteraan guru, kebebasan berinovasi, kesejahteraan siswa, dan pembentukan karakter utuh siswa lainnya. Jadi begitu teman-teman, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.